Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DYS Auditya Purwandini Sutarto dari Universitas Komarudin Gresik. Melalui video ini bermaksud memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Video ini berisikan dua bagian utama. Yang pertama berupa penjelasan mata kuliah. Kemudian yang kedua, contoh video rekaman pembelajaran tatap muka layar. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah perancangan sistem kerja dan ergonomi, yang akan topik yang tercakup dalam video pertama ini berupa profil diri, lalu secara singkat rencana pembelajaran semester dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Saya Auditya telah menjadi dosen sejak 2002, namun untuk masa kerja terhitung 16 tahun sejak menjadi dosen PNS DPK. Untuk saat ini saya ditempatkan di Prodi Teknik Industri Universitas Komarudin per Agustus 2019. Rencana pembelajaran semester yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah untuk mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomi yang telah saya ampu sejak awal saya menjadi dosen di institusi lain juga dengan bobot 3 SKS dan berdasarkan kurikulum yang terbaru, maka akan disampaikan di semester 6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam teknik industri yang mempelajari metode-metode yang digunakan dalam perancangan sistem kerja secara terintegrasi untuk menghasilkan suatu sistem kerja terbaik sesuai kriteria performansi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan manusia berdasarkan prinsip-prinsip teknik tata cara kerja dan ergonomi. Cakupan materi dalam mata kuliah ini nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang disusun berdasarkan kurikulum BKSTI terbaru ada 4. 1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem kerja terintegrasi dengan pendekatan sistem. Yang kedua, mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kultural. Yang ketiga, mampu mengenali kebutuhan dan mengelola pembelajaran diri seumur hidup. Dan yang keempat, mampu melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan sistem kerja, kemudian merancang berbagai usulan perbaikan suatu sistem kerja secara terintegrasi. Keduanya berdasarkan prinsip teknik industri dan ergonomi, kemudian serta mampu memilih yang terbaik. Adapun yang ketiga, menerapkan pengetahuan yang diperoleh mengenai perancangan sistem kerja secara terintegrasi ke dalam dunia industri. Standar kompetensi yang diharapkan adalah nantinya mahasiswa, khususnya di institusi saya ini, dia mampu mengidentifikasi permasalahan sistem kerja berdasarkan pendekatan methods engineering. Yang kedua, mampu menentukan waktu baku berdasarkan pengukuran langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, mampu menganalisis sistem kerja berdasarkan prinsip ergonomi. Dan yang keempat, mampu merancang sistem kerja terintegrasi berdasarkan prinsip methods engineering dan ergonomi, serta memilih yang terbaik. Referensi yang digunakan ada 7, untuk yang 6 ini sudah dimiliki oleh saya sendiri secara pribadi, ditambah dengan artikel pendukung atau artikel ilmiah yang terkait. Adapun metode pembelajaran, sebelum pandemi saya menggunakan metode offline full, kemudian selama masa pandemi hingga Juli 2021 itu menggunakan daring full, baik menggunakan video pembelajaran atau Zoom atau Google Meet. Dan untuk semester ini, dan saya harapkan untuk kedepannya, saya dapat menerapkan blended learning dengan flipped classroom teknik. Jadi gabungan antara luring dengan daring, dan mahasiswa diharapkan sudah membaca materi yang sudah saya upload sebelumnya ke Google Classroom, karena institusi belum memiliki learning management system tersendiri. Lalu nanti diberikan tugas atau pertanyaan ataupun soal latihan yang pada pertemuan berikutnya nanti dilanjutkan dengan diskusi atau membahas soal latihan atau tugas yang diberikan sebelumnya.
Penugasan ada 3 jenis. Pertama adalah kuis yang direncanakan 2-3 kali dan sifatnya opsional. Kemudian yang kedua tugas individu, ini 2 kali. Dan yang ketiga adalah tugas besar atau tugas kelompok 1 kali yang berisikan bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang sistem kerja secara real. Dalam tugas besar ini akan dilakukan tutoring atau pendampingan. Nah, selama di institusi saya ini, saya melakukan secara pribadi pendampingan ini, belum melibatkan mahasiswa, karena baru memang masuk 2 tahun terakhir, baru masuk 2 tahun ya. Namun ke depannya untuk per semester ini saya sudah mulai merekrut mahasiswa untuk membantu melakukan tutoring atau pendampingan tugas. Yang dalam setiap tugas, dan termasuk juga UTS dan UAS, biasanya saya memberikan rubrik. Jadi mahasiswa mengetahui persentase poin-poin dalam tugas atau rubrik mereka, sehingga mereka bisa mengetahui cukup sehingga penilaian bisa diberikan cukup fair, kemudian juga terbuka, dan mereka bisa menentukan prioritas pada nilai ujiannya. Dan saya juga memberikan feedback untuk tugas UTS dan UAS, namun ini belum bisa dilakukan untuk semua mahasiswa, hanya bagi yang membutuhkan saja. Karena dari keseluruhan pengalaman hanya 10-20% mahasiswa yang merasa perlu mendapatkan feedback. Nanti akan diberikan contoh di slide berikutnya. Sistem penilaian yaitu tugas UTS dan UAS masing-masing 30% dan keaktifan itu 10% ya, termasuk dengan presensi kehadiran. Nah, materi pokok ada 14 pertemuan di luar UTS dan UAS. Untuk detail materi serta RPS ini bisa dilihat di link di bawah deskripsi video ini, baik dalam bentuk PDF ataupun slide ini juga. Nanti bisa dilihat. Nah, kemudian pada kolom di sini, jadi saya memberikan kuis di minggu kedua, kemudian tugas 1 di minggu keempat, kemudian minggu kelima itu mulai pembentukan kelompok dan pemaparan tugas besar, kemudian minggu keenam ada kuis lagi, selanjutnya UTS, yaitu yang mencakup materi 1 sampai 7, minggu pertama dan minggu ke-7. Selanjutnya minggu ke-8 masuk ke topik ergonomi. Lalu di minggu 9 ada tugas 2, dan minggu ke-12 adalah pengumpulan tugas besar. Karena pengalaman mahasiswa di institusi saya saat ini banyak yang bekerja, sehingga saya percepat di minggu ke-12 untuk mengantisipasi keterlambatan mereka yang terlambat mengumpulkan tugas, sehingga nanti pada minggu ke-14 sudah bisa dilakukan presentasi tugas besar. Nah, untuk presentasi tugas besar, penilaiannya ini belum pernah saya lakukan, namun rencananya akan saya buat peer review. Jadi satu kelompok menilai kelompok lain dalam presentasi tersebut. Sayangnya karena di masa pandemi ini dan juga keterbatasan lain belum bisa saya terapkan, namun harapan saya mulai semester ini dan kedepannya saya bisa menerapkan penilaian berdasarkan peer review ini. Adapun setelah 14 materi ya, selanjutnya adalah UAS. Berikut adalah bukti pendukung. Untuk konten kuliah hampir semua sudah saya upload di sledeshare.net. Sayangnya sekarang sudah tidak bebas di-download. Saya sudah mengawali upload dari tahun sekitar 2015-2016 untuk seluruh mata kuliah yang pernah saya ampu sebagian besar. Kemudian untuk channel YouTube saya mengawali dari tahun lalu 2020, bisa dilihat di nama Auditya Sutarto. Kemudian ini adalah contoh slide share saya. Ada sekitar 55 slide. Kemudian ini adalah untuk channel YouTube saya. Dan ini adalah contoh pemberian feedback tugas pada mahasiswa yang membutuhkan feedback. Di sini saya berikan komen dalam bentuk PDF, mana-mana kesalahan dia, kemudian biasanya dia menghubungi saya secara jabri, lalu kita mendiskusikan kesalahan dan mana yang bisa diperbaiki dari kesalahan tersebut. Nah, ini adalah contoh penilaian tugas, jadi ini adalah rubriknya ya, ini rubriknya, kemudian ini
poin-poinnya. Kemudian di sini adalah catatan, dan ini cukup penting buat saya karena dengan demikian saya bisa mendeteksi adanya plagiarisme di kalangan mereka, dan cukup efektif juga untuk mengurangi plagiarisme tersebut. Oke. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari video pembelajaran, video rencana pembelajaran semester untuk materi perancangan sistem kerja dan ergonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip antropometri dalam ergonomi. Perhatikan di sini, the story of Lacey and Andrew. Saya akan does one size fit all? Dikatakan ya di sini, ini kisah nyata bahwa Lacey tingginya 147 cm. Saya melihat mahasiswa Komarudin yang perempuan pun nggak ada yang tingginya segini. Berapa yang paling pendek siapa? Aku paling Intan ya? Intan, kamu tinggi berapa kan? 146. Nah, sekarang bayangkan. Nah, bayangkan orang setinggi Intan, oke, kemudian menikah dengan orang yang tingginya 208 cm. Nah, siapa? Laki-laki pun nggak ada yang segitu. Tolha piro, Tolha? 500 cm. 170. Oh, 170 itu lazim. Itu tinggi rata-rata. Orang luar, Bu, segitu. Luar bunga ya. Wah, Intan. Nah. Pekilan. Ya, Anda lihat. Jadi ini Intan ibaratnya ya. Kemudian suaminya. Ya, aku satu. Ya, amin. Loh, kok amin? Kamu mau tak punya suami setinggi? Oke ya. Sekarang kalau mereka naik mobil, nah, yang sengsara siapa ini? Laki-lakinya. Laki-laki. Karena mobilnya, sebenarnya mobilnya ini terlalu apa ya? Buat si Lacey, dia juga kesulitan, dan buat Andrew juga, karena tinggi 200 ini juga secara di kacamatanya orang barat pun juga ke atas rata-rata. Rata-rata kan mereka 100, kalau laki-laki mungkin 180. 200 ini kan pebasket biasanya ya, kalau yang saya tahu. Nah, perhatikan juga perbedaan ukuran tangan, ya, kaki dan sebagainya. Nah, tapi ya namanya cinta. Lalu saya jadi ingat, ini sama dengan cerita teman rekan saya, tingginya juga 147 cm, menikah dengan bule, dan dia dulu kepala lab ergonomi UGM sebelum beliau pindah ke UK, menikah di sana. Sekarang kerja di lab ergonominya University Nottingham. Itu Bu Emma ya, namanya saya ingat karena saya pernah kerjasama dengan dia. Ketika di bandara, dia sering dicurigai karena dianggap anak kecil yang melarikan. Anak kecil kok bepergian sendiri keluar negeri. Kecil, suaminya bule ya, tinggi besar. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu apa itu antropometri, kegunaannya, kemudian prinsip-prinsip perancangan berbasis antropometri,
aplikasi antropometri dalam perancangan stasiun kerja dan peralatan. Oke. Nah, diharapkan dengan mempelajari ini, itu satu, Anda memiliki pengetahuan dasar tentang antropometri dan menunjukkan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak seperti tadi, ketika ditanya aplikasinya apa, hanya bisa diterapkan. Loh, bagaimana cara menerapkannya? Anda harus bisa memberikan contoh. Nah, nanti contoh diberikan harus berbasis kan antropometri. Kemudian Anda juga perlu memahami konsep perancangan, apakah perancangan Anda ditujukan untuk ekstrim, kemudian adjustable range, dan apakah untuk rata-rata. Artinya ekstrim ini nanti bisa digunakan oleh sebagian besar populasi, apakah kemudian Anda ukurannya bisa disesuaikan, ataukah untuk rata-rata. Dan yang terakhir adalah menerapkannya dalam perancangan produk atau fasilitas. Yo kakak tot. Gintal. Sudah? Oke. Antropometri berasal dari kata antro atau men, pometri, measurement, bahasa Yunani yang artinya pengukuran manusia. Membahas tentang pengukuran tubuh manusia, khususnya dimensi tubuh, dan aplikasi yang menyangkut baik geometri fisik, massa, kekuatan, dan tubuh manusia. Nah, permasalahan variasi dimensi antropometri seringkali menjadi faktor dalam menghasilkan rancangan yang tepat untuk pengguna. Aplikasinya nanti adalah, saya tunjukkan dulu ya, nanti Anda seperti tadi Anda lihat di kasusnya Lacey dan Andrew tadi ya, mobil. Nah, misalkan perancangan produk-produk untuk konsumtif seperti pakaian, kursi, meja, komputer, dan lain-lain. Jadi, jadi wajar kalau Intan itu agak kesulitan menemukan baju gamis misalkan, benar nggak Tan? Iya, Kalau betul. pakai ukuran Suka. ABG repot. Kalau pakai ukuran umumnya dia outsider. Dia luput dari rata-rata. Tapi kalau kayak saya masih mudah. Seperti itu. Itu contoh sederhana ya. Kemudian untuk perancangan lingkungan kerja fisik ini perancangan kebisingan, temperatur nanti akan dibahas sendiri. Lalu untuk perancangan area kerja, jadi area kerja nanti kalau Anda lihat di pabrik misalkan, itu kan dirancang untuk orang Indonesia. Pabrik yang sama menghasilkan produk yang sama, stasiun kerjanya itu nanti biasanya akan berbeda, meskipun katakanlah dia sama-sama mengerjakan produk yang menghasilkan produk yang sama. Kemudian untuk perancangan peralatan kerja ini termasuk mesin, equipment, tools, dan sebagainya. Aplikasinya dulu. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia? Apa itu dimensi tubuh manusia itu apa? Contoh, apa dimensi tubuh manusia? Contoh, ada yang mau ngasih contoh? Tinggi badan, Bu. Terus, jangan cuma tinggi badan, lainnya. Terus, sama itu, Bu, apa kurus sama enggaknya? Apa itu kurus sama enggaknya itu? Istilah apa? Kayak kurus sama yang sedang, terus ukurannya X, XL gitu loh, Bu. Lah ya, itu ketika dia melakukan baju. Oke, sebentar. Oh, bagus ini. Balik ke baju lagi ya, katakanlah baju. Anda kan tadi mengatakan ada ukuran XS, ada S. Iya, Bu. Nah, itu penjahit atau garment, pabrik garment, ketika membuat ukuran itu dia pakai apa patokannya? Berat.
Kalau berat sih enggak juga, Bu. Soalnya Ayo, kan apa coba? rata tuh Ayo. Baju tuh diukur apanya? Dimensinya, Bu. tubuhnya, Bu. Lingkaran Ayo, tubuh atau dimensi apa yang dibutuhkan ketika untuk menentukan apakah ukuran kemejamu aja, ukurannya perut, MS. Bu. Hah? Perut. Oh, Lingkar dada, Bu. Lingkar Ada dada. apa perut ya? lingkar dada. Ya kan? Apalagi? Panjang lengan. Panjang lengan, betul. Apalagi? Ya, intinya begitu ya. Jadi dimensi tubuh itu tidak hanya tinggi, tidak hanya berat. Apa yang dikatakan tadi Ubay, kemudian disusul siapa tadi saya belum sempat mencatat. Itu macam-macam. Ada lingkar dada, panjang lengan dan sebagainya. Nah, ini dipengaruhi apa? Nah, salah satu yang pertama adalah dipengaruhi posisi tubuh. Jadi Anda mengukur dalam posisi duduk dan berdiri itu berbeda. Oke. Dalam posisi berdiri pun nanti bisa beda lagi. Makanya kalau tukang jahit itu, kalau mau mengukur Anda, bilang, sampean berdirinya yang tegak atau berdirinya santai aja, lah itu mempengaruhi hasil pengukuran. Atau dimensi tubuh nanti yang diukur. Kemudian yang kedua, umur. Ya. Pria berkembang sekitar 20 tahun, 10% sampai umur 23, wanita 17 tahun. Jadi, Intan, maaf ya Tan, kamu tak jadikan contoh lagi. Jangan baper terus lift. Nah, sangat kecil kemungkinan kamu akan bisa nambah tinggi badan, Tan. Umurmu berapa, Tan? 25, Tan? Tinggi. Piro, Tan? Enggak. Aku pasrah Ibu, pokoknya sampean rigo ngono ae. Gitu. Oke. Ya, enggak ya. Jadi artinya Anda jangan terpengaruh kalau untuk laki-laki ini ya. Maka setelah 20 sampai 23 tahun kemudian Anda masih ingin nambah, itu kecil kemungkinan karena dia berhenti pada umur 20 sedangkan wanita pada umur 17 tahun. Jangan mudah terprovokasi oleh iklan-iklan peninggi badan. Sudah syukuri saja yang ada. Dan ada kecenderungan berkurang setelah 40 tahun. Ya berkurang bukan berarti misalnya dari 165 atau jadi 163 ya nggak semudah itu. Tidak seperti itu. Kemudian suku bangsa, jadi negara Eropa Utara dan Afrika termasuk besar. Jadi kalau Anda lihat, nah itu besar-besar. Sedangkan Asia Tenggara termasuk kecil. Kita termasuk kecil. Padahal, ini suami saya yang cerita ya, bayi lahir, apapun sukunya, berat dan tinggi, sedunia itu rata-rata sama. Makanya kurva bayi yang punya anak itu ya, yang WHO itu kalau bayi itu sama, lahirnya rata-rata. 3 kiloan lah, sekitar 2,5 sampai 3,5 kilo lah rata-rata kalau berat. Kemudian faktor yang keempat, sosioekonomi, konsumsi gizi yang diperoleh. Jelas ya? Yep. Kalau ini, kemudian pekerjaan, aktivitas sehari-hari. Apa? Dia perenang. Lingkar dadanya perenang kan? Lebih lebar. Lebih lebar dibandingkan Ya. orang biasa. Nah, seperti itu. Kemudian kondisi tebal tipis dan kehamilan. Okay. Selanjutnya, nah, ini adalah average anthropometric data tahun 1990 dari 20 daerah ya di seluruh dunia. Makanya tadi saya katakan Afrika dan Eropa Utara termasuk tinggi, Indonesia itu termasuk rendah. Oke, kita ambil Southeast ya, di sini ya. Rata-rata tingginya 153. Jadi seperti saya itu 156. Oke. Kemudian untuk laki-lakinya itu 163. Ini rata-rata. Ini tinggi duduk. Kemudian ini tinggi lutut pada saat berdiri. Nah,
Antropometri dibagi dua. Ada antropometri statis, ada antropometri Gila. pengukuran manusia pada posisi diam. Antropometri statis adalah pengukuran manusia pada posisi diam dan linier pada permukaan tubuh. Ada beberapa metode pengukuran agar hasilnya representatif. Yang akan sebenarnya praktikumnya Anda kelak itu ini nanti, praktikum antropometri statis. Atau sudah praktikum ini sama Pak Ririn? Belum. Belum ya, oke. Antropometri dinamis, pengukuran keadaan ciri visi manusia akan bergerak. Sudah ya, dari namanya aja sudah kelihatan. Statis diam, dinamis bergerak. Kemudian di sini pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti dan mencari suatu aktivitas. Jadi antropometri dinamis merupakan dalam mempelajari aktivitas. Pengukuran jangkauan ruangan, ini siapa yang tidak dimatikan ya. Pengukuran variabilitas kerja. Reno, matiin Reno. No, mic-mu no. Sebentar. Berisik, Re. Oke. Kemudian pengukuran jangkauan ruangan dan pengukuran variabilitas kerja. Prinsip-prinsip rancangan dalam berbasis antropometri pertama adalah Anda tentukan apakah Anda mau merancang berdasarkan individu ekstrim, atau Anda mau merancang dapat disesuaikan, atau merancang berdasar rata-rata. Apa bedanya? Mari kita bahas. Yang pertama, perancangan berdasarkan individu ekstrim, artinya alat itu atau fasilitas itu dapat digunakan oleh sebagian besar pengguna, minimal 95%. Contoh, Anda merancang Anda merancang pintu. Oke ya, tinggi pintu, Anda harapkan kan 95% orang populasi yang biasa melewati pintu tersebut dapat melewati pintu dengan selamat, tidak kejedok, ya kan? Nah, itu kita merancang berdasarkan individu ekstrim, contohnya. Kemudian, perancangan yang dapat disesuaikan, fasilitas atau alat dapat digunakan dengan penyesuaian. Biasanya kita ambil persentil 5 untuk wanita sampai 95 untuk pria. Contoh, kursi mobil itu kan dapat dimajukan dan dimundurkan. Itu adalah contoh adjustable design. Sekarang pertanyaan saya, persentil itu apa? Yang bisa jawab tak kasih hadiah pulsa. Ayo, persentil, artinya persentil 5 itu apa? Ayo, Anda pilih boleh, artinya persentil 5 atau persentil 95. Ambil contoh salah satu, sing bisa jawab tak kasih pulsa. Selawewu. Endi loh, ini kan pelajaran statistik kan? Ayo, piye ku? Ayo, Nurul. Ben aku rido kan? Ada yang mau jawab nggak? Nggak mau pulsa? Peluang 5 untuk wanita. Tubuh berukuran kecil. Oh, tidak seperti itu. Peluang Kembali kepada definisi di statistik. Nggak mungkin Bu Ani nggak ngajari ini. Tetapi ya ding, atau Anda nggak datang. Persentil dari kata apa? Persen kan? Apa artinya persen? 100 kan? 100 kan? 100. Persentil 5 berarti 5%. 5/100. Berarti kalau ada 100 data, persentil ke-5 adalah data ke 95.